Bismillah, bertemu lagi dengan saya Bintan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Di sini, saya akan mengulang pembahasan mengenai Tauhid Uluhiyah yang telah disampaikan oleh dosen pengampu ilmu Tauhid, yaitu Ustadz Husen. Baiklah, teman-teman, Tauhid Uluhiyah adalah keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Tauhid uluhiyah juga dinamakan af'alul ibad dan tauhid ibadah. Dinamakan tauhid af'alul ibad karena semua perbuatan hamba hanyalah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua niat dan tujuan dari perbuatan hamba harus diperuntukkan untuk Allah saja. Sedangkan dinamakan dengan tauhid ibadah karena semua bentuk, ragam, dan macam ibadah hanya milik Allah dan dipersembahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Adapun dalil dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat kedua dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Dan dari hadis ada dua. Yang pertama, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hak Allah atas hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun contohnya yang pertama yaitu doa dan ibadah. Ketika seorang muslim berdoa atau melaksanakan sholat, dia harus yakin dan sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mendengar dan mengabulkan doanya. Jangan pernah meminta bantuan atau perlindungan kepada selain Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu pengorbanan. Teman-teman, ketika kita hendak berkurban atau menyembelih hewan yang halal, niat dan tujuan haruslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi hewannya memang halal, tetapi niat kita yang salah, maka hewan tersebut menjadi haram. Juga kita tidak boleh berkurban dengan maksud untuk memuaskan, menyenangkan makhluk lain, atau karena tradisi yang menyimpang dari ajaran syariat Islam. Memang seperti itu, teman-teman. Ajaran Islam itu sangat menjaga kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dapat merugikan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu ketaatan. Dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim harus mengikuti petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah dibaca, dihafalkan, kemudian diamalkan. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang belum mengetahui apa saja sih ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariahnya dari apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat, ketergantungan. Seseorang yang bertauhid uluhiyah akan selalu menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, baik dalam kondisi senang maupun sakit. Dia tidak akan mencari solusi dari hal-hal yang syirik, seperti minta pertolongan kepada dukun atau jimat. Teman-teman, dengan memahami tauhid uluhiyah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim akan senantiasa berada di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan terhindar dari perbuatan syirik yang dapat merusak iman. Oleh karena itu, tambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada penyampaian yang kurang atau salah, boleh disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama
untuk diri saya sendiri. Jazakumullahu khairan katsiran.